Akhir-akhir ini, sosok Capres Anies Baswedan telah mencuri perhatian banyak pasang mata. Bahkan kekuatan narasi dan gagasannya tentang masa depan disejajarkan seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di mana saat Anwar Ibrahim berorasi di depan Khairul Tanjung Leadership Forum 2023 dan tanya jawab dengan ratusan elit Indonesia, membuat mereka terpukau. Hal serupa juga saat Anies jadi pembicara dalam event Regional Outlook Forum 2023 di Singapura. Keduanya adalah sosok pemimpin masa depan dan tauladan, punya kekuatan narasi, ide dan gagasan tentang masa depan yang bahkan dikagumi oleh masyarakat dunia. Selama beberapa hari ini kita disuguhi dengan berbagai narasi dan gagasan beberapa tokoh dan para pemimpin tentang masa depan. Setidaknya ada dua tokoh penting yang bisa kita bandingkan gagasan dan narasinya tentang membangun masa depan. Pertama, Anies Rashid Baswedan PhD. Anies pada beberapa waktu lalu menghadiri sekaligus menjadi pembicara di Aisyas Yusof Ishak Institute Regional Outlook Forum 2023 di Hotel Shangri-La, Singapura, Selasa 10 Januari 2023. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga bertemu dengan senior di salah satu kampus di Amerika Serikat. Mereka pun saling menukar kartu nama dan berbincang. John Brandon, direktur senior di The Asia Foundation, kakak kelas di Northern Illinois University, ujarnya. Tema tahun ini adalah memahami pendorong perubahan dunia yang tereduksi. Ada tawaran gagasan dan narasi masa depan yang diberikan. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai tema lintas negara terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kami diundang untuk membicarakan reformasi di Indonesia, kata Anies Baswedan. Anies mengatakan momen tersebut memantik ingatan bangsa Indonesia pada 6 agenda reformasi, di antaranya amandemen UUD 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas-luasnya, dan penegakan supremasi hukum. Dengan segala pandangan politik yang ada saat ini, perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara, katanya. Hal yang sama juga kita mendapatkan sebuah gagasan masa depan tentang leadership, Islam, demokrasi, dan keadilan yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim atau Perdana Menteri Malaysia saat ini. Pidato Anwar Ibrahim di depan para elit Indonesia beberapa waktu lalu sangat memukau. Dalam pidatonya, beliau mampu menguraikan pikiran-pikirannya pada nilai-nilai agama atau Islam. Menurutnya, kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan tidak hanya dunia tapi juga kelak di hadapan Tuhan. Baginya, pemimpin haruslah menjadi teladan. Tidak boleh seorang pemimpin menjanjikan sesuatu tapi tidak melakukannya. Oleh karenanya, beliau meyakini bahwa seluruh masalah suatu bangsa dimulai dari seorang pemimpin. Mengutip beberapa pemikiran kontroversi Ibnu Rushd dan Al-Ghazali tentang incoherence of philosophy, menurutnya pemimpin harus mengikuti proses yang benar. Merujuk pada pemikiran Fukuyama tentang democratic accountability yang mengingatkan jangan melakukan pemilu secara curang. Setidaknya dari dua tokoh dan pemimpin, Anies Baswedan dan Anwar Ibrahim,
kita mendapatkan pencerahan membangun masa depan bangsa dimulai dari memilih pemimpin yang baik. Memilih pemimpin yang baik haruslah dengan cara baik, jangan curang. Kita harus percaya pada pilihan demokrasi. Meski ini bukanlah pilihan terbaik, tapi setidaknya dengan cara demokrasi yang baik kita akan menghasilkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mewujudkan apa yang menjadi janji-janjinya. Karena setiap yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Narasi Anies Baswedan dan Anwar Ibrahim bukan hanya persoalan kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan dengan jalan mewujudkan janji-janji yang pernah diucapkan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, Indonesia butuh sosok pemimpin yang mampu menawarkan narasi dan gagasan masa depan. Akan seperti apa Indonesia ke depan? Tawaran Anies adalah perlu melakukan upaya konstruktif bagaimana mengenal, memahami, dan memperbaiki hal-hal yang menjadi isu persatuan yang bertumpu pada 6 agenda reformasi. Di antaranya, amandemen UUD 1945. Setidaknya dari pikiran-pikiran Anies Baswedan akan menjadi sumbangsih bagi demokrasi dan keteladanan pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, menurut pengamat politik Rocky Gerung, dalam diskusi dengan Hersubeno Arif tentang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang disamakan dengan Capres Anies Baswedan PhD, di mana jika Anies diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi presiden, maka akan menyamai reputasi dan prestasi yang dicapai oleh Anwar Ibrahim. Rocky Gerung fokus pada topik pidato yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim di depan Khairul Tanjung Leadership Forum pada Minggu 8 Januari 2023. Dalam pidato dan tanya jawab sekitar 2 jam itu, Anwar Ibrahim memberikan narasi dan jawaban yang benar-benar memukau dan cerdas. Sekitar 200 orang elit Indonesia yang mendengarkan uraiannya bagai duduk terpaku. Melalui video podcast bertajuk Kelas Anwar Ibrahim Beda Jauh dengan Jokowi, Lebih Faham Indonesia, berdurasi sekitar 21 menit itu, Rocky Gerung menyayangkan tradisi intelektual dalam politik Indonesia sudah lenyap, digantikan dengan tingkah transaksional berdasarkan kepentingan sesaat. Padahal dalam pidatonya Anwar Ibrahim menjelaskan tentang tradisi intelektual dalam politik Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Soekarno, Hatta, Jahrir, dan Natsir. Budaya seperti itu yang saat ini sudah hilang. Kita tidak bisa mengharap Jokowi akan fasih menceritakan pemikiran para pendiri bangsa itu, kata Rocky Gerung Ketir. Sehingga video yang diunggah ke YouTube tersebut mendapat beragam komentar dari para netizen. Sebagian besar netizen menyayangkan hilangnya tradisi intelektual itu. Sebagian lain menyatakan Anies Baswedan akan meneruskan tradisi intelektual itu jika dia dipilih rakyat menjadi presiden 2024. Salah satu tanggapan ditulis oleh akun Bamnak Irianto. Di Malaysia ada Anwar Ibrahim, di Indonesia ada Anies Baswedan. 11-12. Perbedaannya, Pak Anwar lebih senior. Kalau Anies menjadi RI1, insya Allah Asia Tenggara moncer di dunia internasional. Amin. Anwar Ibrahim pemimpin sejati yang tidak rela rakyat hidup sengsara. Kebalikan dengan Jokowi yang tidak peduli rakyatnya sengsara. Anies Baswedan pemimpin yang sejalan dengan Anwar Ibrahim dengan tekadnya membahagiakan rakyat dan memajukan bangsa. Ini telah dibuktikan Anies semasa memimpin DKI Jakarta, tulis akun Hotman Aja. Indonesia sebenarnya punya tokoh yang setara dengan Anwar Ibrahim. Sosok yang cerdas, visioner, memahami sejarah, mengerti ekonomi, selalu berbicara tentang keadilan sosial,
penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan KKN. Sosok tersebut adalah Anies Baswedan, tulis akun Dumdum. Berdasarkan pengamatan dari 1000 komentar, sekitar 75 yang menyinggung dan mengaitkan dengan Anies Baswedan. Banyak warga Indonesia mendambakan pemimpin Indonesia seperti Anwar Ibrahim, dan sosok yang dimaksud adalah Anies Baswedan.